Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 371. Selamat mendengarkan. Chasez bersaudara meninggal secara diam-diam sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Hanya Falcon dan beberapa orang di Satuan Tugas Khusus tahu. Pada saat David kembali ke ibu kota dari Dark Cape, Chasez bersaudara sudah pergi. Lalu dia menggunakan Falcon dan Satuan Tugas Khusus untuk menemukan kemana keduanya pergi sebelum mengejar mereka sampai ke sana. Joseph mengira kedua cucunya telah meninggalkan Summerland. Meski sangat berhati-hati, dia masih meremehkan jaringan intelijen Falcon, apalagi bantuan dari gugus tugas khusus. Jaringan intelijen dari kedua organisasi ini digabungkan hampir sepenuhnya menyelimuti seluruh negara. David kembali ke ibu kota setelah membunuh Chasez bersaudara dan menelepon Lucas, mencoba menggunakan Falcon untuk mencabut keluarga Chasez. David tidak pernah menyukai keluarga seperti ini yang akan berpihak pada pelaku kejahatan. Namun, Lucas mengatakan dia tidak perlu melakukan itu lagi. Keluarga Chasez kini menjadi sasaran cemoohan. Tidak hanya mereka dipaksa untuk melepaskan industri yang mereka kembangkan beberapa bulan ini, tetapi bahkan industri inti asli keluarga telah dilahap oleh keluarga besar lainnya. Yang paling kejam di antara mereka adalah keluarga Warner, yang selalu menjalin hubungan baik dengan Chasez. Keluarga, hanya saja Hank sombong, dan tak terkendali setelah mengetahui bahwa Justin menghidupi keluarga mereka dan telah menyinggung terlalu banyak orang dalam prosesnya. Meskipun ia menjadi temen kedua dari fraksi T, tidak ada anggota tingkat tinggi dari fraksi T yang mematuhinya. Sekarang setelah Justin meninggal, wajar jika semua orang memanfaatkan mereka. Keluarga Chasez mulai merosot dengan cepat, dan kedua ahli waris itu membayar harga atas tindakan mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa David adalah penghasut di balik semua ini. Kecuali Paul dan Blue Enchantress, yang dia bawa kembali, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pria bernama Topeng Perak yang membunuh Justin. Meskipun David mengira dia telah melakukan ini dengan sempurna, masih ada orang yang mencurigainya. Setelah Lucas berbicara dengan David di telepon, sebuah ide melintas di kepalanya. Dia pikir ini terlalu kebetulan. Justin menduduki Dark Cape selama hampir 10 tahun dan mengarungi dua kerajaan dengan mudah tanpa masalah. Mengapa Justin dibunuh tiba-tiba setelah keluarga Chasez menyinggung David? Selanjutnya, orang yang membunuhnya juga memakai topeng. Dia memberitahu David tentang Justin, dan dia juga mengatakan bahwa selama Justin menempati Dark Cape, keluarga Chasez akan dilindungi oleh Summerland karena, dalam periode khusus ini, Summerland tidak ingin ada masalah yang timbul. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk kembali ke provinsi South River. Adapun apa yang dia lakukan ketika dia kembali ke rumah, tidak ada tahu. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa hari kemudian, Dark Cape dilanggar, dan Justin meninggal. Menurut penyelidikan mereka, Red Flame Mercenaries dibentuk bulan lalu. Tepatnya tidak lama setelah dia menghentikan David membunuh Chasez bersaudara. Jika David melakukan semua ini, maka motif dan waktunya akan tepat. Satu-satunya hal yang tidak cocok adalah bahwa Justin adalah sosok nomor satu di peringkat naga dan pria bernama Topeng Perak yang membunuhnya melampaui peringkat naga. Kekuatan David, dilihat dari terakhir kali dia menyerang Lucas, seharusnya sudah memasuki tahap akhir dari Drang Rank, yang masih jauh dari puncak Dragon Ranker. Jadi, mustahil bagi David untuk menjadi Silverface, yang telah membunuh Justin, kecuali dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, apakah ini mungkin? Berapa umur David? Namun, jika ini benar, ketika Lucas memikirkan hal ini, dia heran. David baru berusia 22 tahun dan kekuatannya melampaui peringkat naga, dan dia telah mengambil langkah kecil yang legendaris itu. Ini memang sedikit sulit dipercaya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 372. Oleh karena itu, Lucas memutuskan untuk menyelidiki tentara bayaran api merah dengan benar. Jika David adalah Topeng Perak, maka orang yang pergi ke negeri kekacauan untuk membentuk api merah pada tahap awal pastilah demikian seseorang yang sangat dia percayai. Oleh karena itu, ia harus mulai dengan penyelenggara asli Red Flame. Ini sangat penting untuk masa depan Summerland. Namun, itu juga perlu dilakukan secara rahasia. David tidak tahu bahwa Paul adalah kunci untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, tidak masalah jika dia diekspos ke Summerland karena itu bisa mencerminkan David dengan nilai lebih baik. Namun, Falconia belum bisa mengetahuinya, setidaknya sampai David tiba-tiba mencapai level berikutnya dan Dark Cape belum diubah menjadi benteng perang oleh David. Kalau tidak, Red Flame akan berada dalam bahaya. Ada juga kemungkinan memicu perang sebelum waktunya antara kedua kerajaan. Yang perlu dilakukan David selanjutnya adalah terus menghabiskan uang dan meningkatkan kekuatannya.
Saat ini, dia telah kembali ke suite mewah Hotel Starry Night di ibu kota. Sementara itu, Blue Enchantress dikirim olehnya untuk melindungi Celia. Melihat lebih dari 500 poin mewah yang dia kumpulkan selama lebih dari seminggu, David sedikit terdiam. Kapan akan mencapai 10.000 poin jika tumbuh dengan kecepatan lambat? Dia tidak berani mengungkapkan identitasnya ketika dia tidak cukup kuat. Dia juga berharap suatu hari nanti, ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan mengungkapkan identitasnya dan mengejutkan semua orang. Tidak peduli dari keluarga mana mereka berasal, selama mereka memprovokasi David, dia akan langsung menghancurkan mereka. Tidak perlu merumuskan rencana dan skema sambil mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Namun, untuk saat ini, pertama-tama dia harus memikirkan cara mendapatkan poin yang lebih mewah. Saat ini, dia terutama memiliki timnya di Springfield dan ibu kota yang membantunya membelanjakan uang. Namun, ini jelas tidak cukup cepat. Untungnya, setelah Dark capek berhenti mengambil pajak pos pemeriksaan, masih perlu membeli berbagai senjata canggih dan peralatan yang juga akan membutuhkan banyak uang. Aku ingin tahu kapan aku bisa mencapai 10.000 poin mewah. 2 minggu lalu, Oliver, dekan South River University, membawa kembali Amelia dan ketiga mahasiswa lainnya. Kampus. Howard sangat takut pada David sehingga dia meninggalkan negara itu dan dia mungkin tidak akan berani kembali dalam waktu singkat. David terus meminta cuti karena masalah dengan keluarga Chasez dan tidak mengikuti mereka kembali. Pada saat yang sama, Oliver hanya memberitahu David bahwa dia harus kembali ke kelas semester depan. Liburan akan segera tiba, jadi David berencana pergi ke rumah Celia besok dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia juga orang berstatus sekarang, jadi ibu mertuanya tidak bisa memandang rendah dirinya. Setelah ini, dia berencana untuk kembali ke selatan Provinsi Sungai. Reuni kelas sekolah menengah telah diatur dalam obrolan grup dan akan diselenggarakan setelah liburan. Terus terang, jika ada reuni universitas di masa depan, David pasti tidak akan pergi. Ini karena dia merasa bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan teman sekelasnya di universitas. Semua orang terlalu realistis, kecuali teman sekamarnya di asrama. David hampir tidak berkomunikasi dengan orang lain. Tentu saja, teman sekelas lainnya tidak akan berbicara dengan orang miskin seperti dia juga. Namun, dia masih bisa pergi ke reuni kelas sekolah menengah. Pada saat itu, tidak ada yang terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu status mereka, dan mereka tidak akan sombong seperti saat mereka di universitas. Setiap orang memiliki hubungan yang baik di sekolah menengah. David mengantarkan makanan paruh waktu di sekolah menengah dan tidak ada yang memandang rendah dirinya. Lebih baik lagi, mereka akan melakukannya, sesekali juga memberinya bisnis. Selama kuliah, teman-teman sekelasnya akan membencinya dan mencemoohnya. Jadi David akan tetap menghargai persahabatannya dengan teman-teman sekelasnya di SMA. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 373. Dia akan melihat-lihat selama pertemuan dan mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Dia membutuhkan tenaga kerja dan dia tidak kekurangan uang bagaimanapun juga. Eastleigh International membuat kemajuan yang stabil di bawah kepemimpinan Pearl, tetapi tidak ada yang mendekati keinginan David. Dia ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan ekonomi global, sehingga tidak cukup untuk berkembang di dalam negeri, dan dia harus mengirim beberapa orang untuk mengembangkan di luar negeri. Dengan dukungan finansial yang tidak terbatas, dia tidak takut dia akan mengacau karena tidak ada masalah dengannya. Memutuskan rantai modal. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk meluangkan waktu mengunjungi Springfield dan meminta pendapat Pearl. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk membawa Pearl pergi ke luar negeri. Bagaimanapun, dia lulus dari universitas terkenal dan dia seseorang yang bisa dia percayai, tapi dia masih perlu bertanya padanya. Jika dia tidak ingin pergi, dia akan meminta orang lain. Keesokan harinya, David pergi ke rumah Celia, tepat pada waktunya untuk melihat Mindy pergi. Mindy melirik G-Wagon yang dikendarai David dan tidak bertanya apa-apa. Dia hanya berkata kepada David, "David, jika kamu bebas, kamu bisa tinggal di sini saja. Suamiku dan aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu ketika kita kembali pada malam hari." "Oke, Nyonya Yang, kalau begitu lanjutkan dan urus urusanmu. Aku akan menunggumu," kata David. Mindy meninggalkan rumah. Saat ini, dia harus menghadapi banyak hal. Selama ini, mereka berdua melewati tahap paling berliku dan aneh dalam hidup mereka. Pertama, karena putrinya menolak berkencan dengan pewaris keluarga Chasez, dia menjadi sasaran keluarga besar seperti itu. Keluarga Chasez, baik karirnya maupun pekerjaan suaminya sangat terpukul. Ketika mereka sedang mempersiapkan keluarganya untuk meninggalkan ibu kota agar tidak menjadi sasaran, keluarga Chasez tiba-tiba berhenti memukuli keluarga mereka. Dia berpikir bahwa semua kesulitan akan sia-sia, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam beberapa hari,
berita bahwa Chases, keluarga mengandalkan seseorang yang kuat membuat semua pasangan mereka tidak berani bekerja sama dengan mereka lagi. Ditambah lagi, atasan suaminya juga takut menyinggung keluarga Chases dan memutuskan untuk memecatnya. Oleh karena itu, pasangan berada dalam dilema lagi. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar kabar bahwa keluarga Chases hancur total. Kemudian, perusahaannya adalah makmur karena dukungan sponsor besar Liga Timur Internasional, dan suaminya segera dipekerjakan kembali dan memperoleh posisi yang selalu dia impikan. Dapat dikatakan bahwa setelah bencana ini, keluarga mereka benar-benar mulai lepas landas. David memarkir mobil dan memasuki villa. Celia sedang duduk di sofa menonton televisi. Ketika dia melihat David masuk, dia melompat dari sofa dengan bersemangat. "David, kamu akhirnya di sini. Ayo belanja, saya sangat patuh dan saya tidak keluar selama ini. Aku akan segera menjadi gila," kata Celia dengan gembira. "Oke, aku akan pergi denganmu, tapi kita harus kembali lebih awal. Ibumu punya sesuatu untuk diberitahukan padaku," kata David dengan menyeringai. "Kalau begitu ayo pergi sekarang. Beri aku waktu sebentar, aku akan naik dan berganti pakaian." Setelah Celia selesai berbicara, dia berlari ke atas dengan memakai sandalnya. Segera, Celia berganti pakaian olahraga yang menyegarkan dan nyaman dan berjalan ke bawah. Kemudian, keduanya pergi keluar bersama. Mereka baru pulang pada sore hari. Saat ini, Mindy dan John telah kembali. Setelah mereka makan malam, seluruh keluarga duduk di ruang tamu. David tahu Mindy ingin mengatakan sesuatu padanya, jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Dia juga punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Celia dan keluarganya. "David, kamu akan segera istirahat, kan?" tanya Mindy. "Ya, Nyonya Yang. Saya pikir itu dalam waktu beberapa hari," jawab David. "Karena kamu sedang istirahat, jangan kembali ke Provinsi Sungai Selatan. Tetap di ibu kota dan saya akan membuatkan Anda sesuatu untuk dilakukan. Pada saat yang sama, saya akan membawa Anda keluar untuk mengalami berbagai aspek masyarakat," kata Mindy. Dia telah membicarakan hal ini dengan suaminya. Sejak krisis keluarga mereka diselesaikan, mereka harus merencanakan masa depan mereka dengan baik. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 374. Putri mereka Celia telah memilih David, jadi mereka harus mengatur sesuatu untuk David lakukan selama istirahat ini untuk memulai mengolahnya lebih cepat. Setelah kejadian ini, Mindy juga sedikit lelah secara fisik dan mental. Jika dia melatih David lebih awal dan menyerahkan perusahaan untuk pasangan muda, dia akan bisa menikmati hidup lebih awal. Bu Yang, saya punya rencana kapan saya kembali," kata David. "Apa itu, Teman sekelas sekolah menengahku mengadakan pertemuan liburan ini dan kami tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Jadi saya ingin kembali dan bergabung dengan mereka. Apa bagusnya pertemuan SMA? David, karena kamu sudah bersama Celia, kamu akan tinggal di ibu kota di masa depan. Anda secara bertahap akan menjauhkan diri dari teman sekolah menengah Anda dari kabupaten kecil di masa depan. Anda berada di lingkaran yang berbeda dari mereka. Seperti yang diam-diam dibelikan band Celia untukmu. Harganya beberapa juta, jadi, apakah Anda memilikinya di daerah kecil Anda? Tanya Mindy. Bu, aku tidak membelikan mobil itu untuk David. Celia menyela di satu sisi. Meskipun dia juga ingin tahu dari mana David mendapatkan uang untuk membeli mobil sebagus itu, dia tidak mau bertanya. Dia tahu bahwa David akan memberitahunya saat waktunya tiba. Jika tidak, dia akan mendapat reaksi buruk dari David. Diam. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa wajah Anda yang paling berharga bagi anak muda? Saya tidak ingin mengkritik Anda tetapi beberapa juta tidak ada artinya bagi keluarga kami. Selanjutnya, cepat atau lambat, perusahaan saya akan jatuh ke tangan Anda. Tetapi karena Anda muda, Anda harus bekerja keras. Jangan hanya berpikir tentang merak sepanjang hari, ceramah Mindy. John melihat koran dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pipinya untuk menguliahi anak-anak. Dia jauh lebih tua dan dia lebih kompetitif daripada orang lain. Dia bahkan tidak malu mengatakan ini. Namun, dia hanya bisa mengatakan ini di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya di depan Mindy. Kalau tidak, dia akan menyodok sarang lebah. Bu, aku benar-benar tidak. Sebelum Celia dapat berbicara, dia dihentikan oleh pandangan dari Mindy. David tidak dapat menahannya lagi bahkan ketika dia hanya mendengarkan ini di satu sisi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berpikir bahwa aku adalah seseorang yang ingin bergantung pada seorang wanita? Sungguh lelucon, saya orang terkaya di dunia sekarang dan kekuatan saya melampaui peringkat naga. Jika aku melakukan duel persahabatan dengan Lucas dan yang lainnya sekarang, aku akan bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Nyonya Yang, sebenarnya aku. Sebelum David sempat menyelesaikannya, Mindy memotongnya. David,
saya tahu kalian anak muda memiliki ego yang sangat besar. Namun, Anda harus berpikir tentang situasi Anda saat ini. Ketika Anda mengambil alih perusahaan saya dengan Celia di masa depan, saya tidak peduli apapun jenis mobil yang Anda beli. Namun, kamu masih pelajar sekarang jadi cobalah untuk tidak mengendarai mobil yang bagus ke kampus. Mindy hanya mengatakan ini karena dia khawatir David akan menarik banyak perhatian dari gadis lain. Penampilan dan temperamen David sangat luar biasa. Jika dia mengendarai mobil yang bagus ke kampus, dia pasti akan menjadi orang yang paling populer di antara para gadis. Dia yakin putrinya membelikan mobil itu untuk David. Jika tidak, bagaimana mungkin sebuah universitas dari kabupaten kecil mampu mobil yang harganya jutaan? Ditambah lagi, dia tidak peduli dengan uang itu. Dia hanya memperingatkan bahwa David adalah seseorang dari suatu daerah dan dia bisa hanya mengendarai mobil sebagus itu dan tinggal di rumah sebagus itu karena dia bersama Celia. Dia ingin David selalu mengingat ini. Jika tidak, apakah David akan mampu menahan diri saat menghadapi semua itu? Wanita di masyarakat ketika dia mengambil alih perusahaan, meski dia percaya diri pada putrinya, pria zaman sekarang tidak akan menghargai hal-hal yang datang terlalu mudah. Selain itu, sebagian besar pria sukses yang dia hubungi memiliki beberapa wanita simpanan, tetapi istri mereka tidak tahu. Atau, bahkan jika mereka tahu, mereka akan menutup satu mata karena mereka tidak ingin hal itu mempengaruhi keluarga mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 375. Dia tidak ingin putrinya dianiaya seperti itu. Nyonya, muda, sebenarnya, aku ingin memberitahumu. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku sedikit lelah sekarang dan aku sibuk beberapa hari ini. Mari kita bicarakan lain kali kita memiliki kesempatan. Kalau begitu sudah beres, datang dan jadilah asistenku setelah istirahatmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda dunia dan perluas wawasan Anda. Dengan itu Mindy bangkit dan naik ke atas untuk beristirahat. David duduk di tempat yang sama dan sedikit terpana. Wanita macam apa ini? Dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak membiarkan saya menyelesaikannya. Bagaimana Celia dan ayahnya hidup dengan wanita seperti itu selama bertahun-tahun? Terutama tuan muda. David melirik John. Dia memperhatikan bahwa John sudah terbiasa dengan ini. David memandang Celia sekali lagi. Dia menatap David meminta maaf. Baiklah, awalnya, saya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hari ini, tetapi saya gagal lagi. Jadi bahkan jika Anda mengetahuinya di masa depan, jangan katakan itu saya sengaja menyembunyikannya dari Anda. Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara pada saat itu. David, jangan pedulikan dia, begitulah dia. Dia memutuskan segalanya dan sulit bagi orang lain untuk berubah pikiran. Dapatkan saja terbiasa dengan itu. Jangan mengambil apa yang dia katakan ke hatimu, sebenarnya, dia tidak jahat. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri, John membela Mindy. Ketika David melihat John berperilaku seperti ini, dia mengira John mungkin sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Hanya orang yang baik hati seperti John yang bisa hidup bersama Mindy selama beberapa dekade. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama bercerai. Namun, untungnya Celia tidak mewarisi sifat buruk ibunya. Jika tidak, dia tidak tahu betapa penurut dan imutnya. Gadis itu akan berubah. Tidak apa-apa, tuan muda, saya tidak keberatan. Aku tahu dia melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Sekarang sudah larut, jadi jika tidak ada yang lain, saya akan kembali, kata David. Teruskan, berkendara dengan aman. Aku akan pergi sekarang. Tuan Yang, Celia, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. David pergi. Ayah, panggil Celia. Baiklah. Cukup baik ibumu tidak memaksa kalian berdua berpisah. Apalagi yang kamu mau, tanya John. Tapi dia juga tidak bisa mengatakan hal-hal itu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia terus-menerus memperingatkan David untuk memperhatikan siapa dia. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mendapatkannya? Menikah dengannya dan dia selalu menikmati kesenangan sensual di luar sana ketika dia mengambil alih perusahaan ibumu? Kamu sangat lembut sehingga kamu hanya akan menelan keluhanmu. Ibumu hanya khawatir kamu akan dianiaya di masa depan. Mengapa kamu tidak mewarisi sifat ibumu? Tanya John. Apakah menurutmu ada orang yang berani mengadiliku jika aku melakukannya? Celia bertanya balik. Kamu tidak bisa mengatakan ini di depan ibumu. Jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan ini jatuh, John memperingatkan. Tapi, aku tidak membelikan David mobil itu. Tidak. Apa kamu yakin? Ya, apakah kamu bertanya kepadanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil itu? Tidak. Saya pikir dia ingin memberitahu kita sekarang tetapi ibu tidak memberinya kesempatan. Yah, kamu harus bertanya padanya. Ibumu tidak menyukai gagasan kalian berdua berkencan pada awalnya, jadi jika David melakukan sesuatu yang ilegal di sana, kalian berdua benar-benar tidak akan memiliki kesempatan. Hah,
Saya akan bertanya padanya ketika dia datang besok. Saya tidak percaya dia akan melakukan sesuatu seperti itu. Oh kamu. Kecerdasan seorang wanita yang sedang jatuh cinta sangat mengkhawatirkan. David sedang mengemudi di jalan. Setelah ini, dia pasti harus kembali. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 376. Tidak hanya dia harus kembali ke South River Province, dia juga harus kembali ke Springfield. Waktunya tentu tidak singkat. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hari ini tetapi mereka tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, menurut kesannya di benak Mindy, dia curiga dia tidak akan mempercayainya. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia adalah orang miskin. Ini sangat sulit. David sedang memikirkan bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada keluarga Celia dan membuat mereka percaya padanya saat telepon saku berdering. David mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo. David menekan tombol jawab dan berkata, Halo, Vulture 10, saya Spider 7. Seseorang baru saja menerima misi untuk membunuhmu yang memiliki komisi dari 2 miliar di web gelap. Harap waspada selama periode berikutnya. Saya dapatkan, terima kasih. Terima kasih kembali. Setelah menutup telepon, matanya menyipit. Komisi 2 miliar? Ya. Zachary benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan membunuh semua pembunuh yang mencarinya. Namun, dia tidak bisa pergi menemui Celia selama ini, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Selama beberapa hari berikutnya, David akan menghabiskan setengah hari di Universitas Greenwood setiap hari sebelumnya. Istirahat secara bertahap dimulai di Universitas Greenwood dan banyak siswa pergi dengan koper setiap hari. Alasan dia ingin kuliah di Greenwood University adalah karena Howard membocorkan keberadaannya kepada Zachary. Jika dia tidak datang ke Universitas Greenwood, dia khawatir itu meminta siapapun untuk informasi lebih lanjut. David ingin memancing si pembunuh keluar secepat mungkin kalau ada hal lain yang terjadi. Lagi pula, orang yang akan menerima misi semacam ini tidak akan terlalu lemah. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa setelah 5 hari berturut-turut. Pada hari ke-6, saat David keluar dari pintu masuk Universitas Greenwood, kekuatan pikirannya yang kuat, merasakan dua aura yang sangat kuat di dalam mobil yang berhenti tidak jauh dari situ. Kedua aura itu mirip dengan Blue Enchantress, dan mereka setengah jalan menuju Dragon Rank. Bukankah pembunuh bertindak sendiri? Mengapa ada dua dari mereka saat ini? David mengabaikannya dan terus mengemudi ke pinggiran kota. Benar saja, mobil hitam itu mengikutinya dari kejauhan sepanjang waktu. Sesampainya di tempat lama, David mulai memasang umpan dan memancing di tepi sungai terpencil. Setelah selesai, dia memejamkan mata, duduk di tempat, dan memancarkan kekuatan pikirannya secara ekstrim. Sekarang mobil itu telah menghilang dari jangkauan penginderaan David, itu mungkin sedikit lebih jauh. 1 jam kemudian, David masih belum bisa merasakan aura kedua pembunuh itu, jadi sepertinya keduanya masih sangat berhati-hati. Setelah beberapa saat, hari mulai gelap, jadi David bersiap untuk berkemas dan kembali. Tiba-tiba, David merasakan mobil hitam itu perlahan mendekatinya sebelum akhirnya berhenti di belakang mobilnya yang mana berjarak sekitar beberapa ratus meter darinya. Ada dua pria di dalam mobil. Salah satunya tinggi dan besar sementara yang lain pendek dan kecil. Itu kombinasi yang aneh. Pria yang lebih kecil terus menatap David sementara pria yang lebih tinggi hendak mengeluarkan senjatanya. Namun, setelah pria yang lebih pendek itu berkedip, David sudah pergi. Oh tidak, pria pendek itu terkejut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 377. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seseorang sudah berjongkok di kap mobil menatap keduanya. Kamu di sini untuk membunuh saya, kan? Tanya David. Kedua pria itu memandang David di luar kaca depan dengan ngeri. Meskipun ada lapisan kaca di antara mereka, kata-kata David masih bisa dengan jelas mencapai telinga mereka. Segera setelah itu, David berkata, meskipun 2 miliar itu banyak, Anda masih harus hidup untuk dapat membelanjakannya, bukan? Bro, kami baru saja lewat sini dan ingin menanyakan arah. Pria yang lebih pendek tergagap. Oh, petunjuk arah, jalan apa yang kamu cari? Jika Anda mencari jalan menuju neraka, saya tidak hanya bisa memberitahu Anda, tetapi saya juga bisa membawamu ke sana. Anda, saat kedua pria itu hendak bergerak, David menembus kaca depan yang tebal dengan tangannya, meraih ke dalam mobil, dan meraih bagian atas kepala mereka. Setelah dia mengerahkan sedikit tenaga, David menghancurkan kedua tengkorak mereka. Mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar untuk menatap David dengan enggan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bukankah mereka mengatakan bahwa targetnya hanya di peringkat harimau?
David melompat dari tenda dan memanggil tim di Falcon yang bertanggung jawab setelahnya sebelum memanggil Lukas. Laporkan ini padanya. Dia hanya menunggu tim datang. Saat ini, di dalam markas Falcon, Lukas tertegun setelah menjawab panggilan David. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan selama berhari-hari, serta penyelidikannya sendiri di South River Provinsi, Lukas hampir 99% yakin bahwa topeng perak adalah David. Karena masalah ini terlalu penting, dia memutuskan untuk mengurus masalah ini sendiri. Lukas yakin bahwa topeng perak adalah David karena satu orang. Paul, wakil kapten kedua Red Flame Mercenaries. Paul berasal dari provinsi South River di Summerland. Dia pergi ke luar negeri lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah tinggal di sana tanah kekacauan. Namun, dia kembali ke South River Province di Summerland 6 bulan lalu karena ibunya sakit parah. Pada saat itulah dia bertemu David sebelum dia mulai bekerja untuknya. Setelah dia menghentikan David membunuh Chasez bersaudara, Paul dikirim oleh David ke Chaosland untuk membentuk Red Flame tentara bayaran. Ketika David kembali ke provinsi South River, dia benar-benar pergi ke Chaosland dan kemudian bekerja sama untuk menyerang Dark Tanjung. Semuanya telah jatuh ke tempatnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia ketahui adalah kekuatan David. Pada usia 22 tahun, dia telah mencapai ranah melampaui puncak peringkat naga. Tidak ada yang akan percaya bahkan jika dia memberitahu mereka. Bahkan sekarang dia pada dasarnya yakin bahwa David adalah topeng perak, dia masih tidak berani mempercayainya. Dari foto yang dikirim kembali dari Dark Cape, terlihat bahwa topeng perak melompat ke udara tanpa bergantung apapun, hanya mereka yang melampaui puncak peringkat naga dan telah mengambil langkah itu yang bisa mencapai ini. Setelah menentukan bahwa David adalah topeng perak, Lukas segera menghapus semua jejak waktu Paul di masa lalu di Summerland, bahkan file ibunya pun diubah olehnya. Sekarang, terbaca bahwa ibu Paul meninggal 10 tahun yang lalu. Selain itu, Paul tidak pernah kembali ke Summerland setelah dia pergi ke luar negeri. Ini sangat serius dan dia tidak bisa membiarkan berita tentang ini keluar. Begitu mata-mata Falconia ditanam di Summerland, mengetahui hal ini, Falconia pasti akan segera menyerang Dark Cape. Namun, apa yang harus dia lakukan tentang ini? Dia harus melaporkan hal ini kepada atasannya. Lukas mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor terenkripsi. Lukas. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar dari telepon. Kapten, ada hal penting yang ingin kubicarakan dan aku harus bertemu denganmu, kata Lukas. Kau tahu aku tidak dalam kesehatan yang baik baru-baru ini. Aku tahu siapa topeng perak itu. Tetap di sana, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Oke, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 378. Lukas menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Dia akan melihat lelaki tua legendaris itu. Saat ini, dia merasa bersemangat. David tidak menunggu lama sebelum tim Falcon yang bertanggung jawab setelahnya tiba dengan helikopter. Setelah serah terima, David pergi. Dia tidak tahu bahwa identitasnya telah diketahui oleh Kapten Lukas. Keesokan harinya, David hendak pergi ke rumah Celia untuk berpamitan ketika telepon berdering. Celia, jawab David di telepon. David, ibuku ingin berbicara denganmu. Begitu Celia selesai berbicara, suara ibunya Mindy terdengar melalui telepon. David, apakah kamu sudah kembali ke Provinsi Sungai Selatan? Mindy bertanya di telepon. Belum Buyang, saya masih di ibu kota, jawab David. Kalau begitu datanglah nanti dan minta Celia menemanimu membeli 2 jas. Besok kamu dan Celia akan menemaniku ke pesta. Ini adalah pesta bisnis kelas atas di ibu kota. Saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa orang, Anda akan melakukannya. Pasti berurusan dengan mereka ketika Anda tinggal di ibu kota di masa depan. Nyonya, muda, David. Ibuku pergi, bisik Celia ke telepon. Oke, aku akan datang nanti, kata David tak berdaya. Oke, Celia menjawab dengan gembira. Keduanya pergi bersama ke pusat perbelanjaan kelas atas terbesar di ibu kota. Pada dasarnya, semua barang mewah dijual di sini adalah merek internasional yang besar dan harganya tentu saja cukup mahal. David, coba yang ini. Kelihatannya bagus. David, yang ini juga bagus. David, yang ini tepat untukmu. David hanya bisa secara pasif menerima pengaturan Celia. Dia ingin memberitahunya bahwa ini sudah cukup dan dia tidak bisa memakai begitu banyak. Tetapi melihat Celia dengan senang hati memilih pakaian untuknya, dia tidak tahan untuk meredam gairahnya. Celia memilih banyak pakaian untuk David, tetapi setiap kali David ingin membayar, Celia akan selangkah lebih maju darinya. Itu membuat para pria di mall memandang David dengan iri, cemburu, dan benci. Pacarnya terlalu cantik dan yang terpenting, dia kaya. Melihat para wanita di samping mereka, mereka semua tertutup riasan tebal dan wanita mereka hanya tahu untuk bertanya, mereka untuk membeli barang-barang untuk mereka.
David sedang duduk di toko pakaian wanita dengan 2 tas besar, menunggu Celia memilih pakaian. Seorang pria di sebelahnya menyenggol David dengan sikunya. David menoleh dan melihat seorang pemuda yang berpakaian cantik feminin. Dia terlihat sopan. Meskipun dia tidak setampan David, dia tidak seburuk itu. "Hei, Bung, bagaimana kamu mendapatkannya? Ajari aku," tanya bocah cantik itu, menatap punggung Celia. David berkata dengan polos, "Saya tidak tahu. Dia yang mengejarku." "Sialan, Bung, berhentilah berbohong. Tidak ada yang akan terjadi pada Anda jika Anda mengajari saya beberapa trik. Apakah Anda pikir saya akan mencurinya dari Anda?" Bocah cantik itu tampak seperti tidak percaya. Saat keduanya berbicara, mereka mendengar suara keras. "Sayang, datang dan lihat apakah ini bagus atau tidak." Aku datang, jawab bocah cantik itu dengan cepat dan berlari. David menoleh untuk melihat. Brengsek, dia hampir memuntahkan makanan yang dia makan malam sebelumnya. Wanita yang memanggil bocah cantik itu Madu memiliki tinggi 150 cm, berat 108 kg, dan usia 50 tahun. Bagaimana dia bisa, menciumnya? David menatap dengan mata terbelalak pada mereka berdua yang benar-benar berbeda, rahangnya menempel di lantai. Jika dia tidak memanggil pria cantik itu sayang, David akan berpikir bahwa dengan usia wanita itu ibu pria tampan itu. Sayang, bagaimana dia bisa memanggilnya seperti itu? Ketika David memikirkan bagaimana pria yang baru saja berbicara dengannya akan dirusak oleh tubuh gemuk dan berminyak ini, rasa dingin mengalir di punggungnya dan dia bergidik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 379. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat punggung Celia. Sekarang, dia merasa jauh lebih baik. David tidak duduk lama sebelum bocah cantik itu kembali. David menatap bocah cantik itu tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama. "Apa yang salah?" Anak laki-laki cantik itu bertanya dengan tidak jelas kapan dia menyadari bahwa David telah menatapnya. "Apakah dia istrimu?" "Dia bukan istriku, dia pacarku. Kurasa dia lebih tua dari ibumu." "Dia lebih tua dari ibuku. Jadi kamu, aku tidak seberuntung kamu," kata bocah cantik itu sambil menghela nafas. "Kamu juga bisa mencari nafkah dengan bergantung pada dirimu sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Tapi ini sangat melelahkan. Apakah kamu tidak lelah sekarang?" tanya David sambil memandangi tubuh gendut wanita itu. Aku benar-benar lelah sekarang, tapi aku mendapat banyak uang. Saya akan melayaninya selama beberapa tahun lagi, dan ketika dia tidak bisa melakukan ini lagi, dia akan memberi saya banyak uang. Lalu, saya bisa menjalani kehidupan yang saya inginkan." David terdiam. Sayang, datang dan bantu aku melihat seperti apa gaun ini." "Aku datang," bocah cantik itu bangkit dan berlari lagi. David melirik wanita kaya yang sedang mencoba mantel bulu. Mantel bulu itu terbuang sia-sia untuk sosok yang membengkak. Mungkinkah ini bayi gula dan ibu gula yang legendaris? Seorang ibu gula, lebih seperti ibu diabetes. Awalnya David tidak begitu mempermasalahkan siapa yang membayar. Tapi setelah berbicara dengan bocah cantik itu, dia merasa bahwa dia harus membayarnya sendiri. Dia adalah orang terkaya di dunia dan sekarang, orang mengira dia adalah bayi gula. Akhirnya, ketika Celia hendak menggesek kartunya untuk membayar, David menghentikannya. "Celia, aku akan membayarnya," kata David dengan serius. "Tapi, ini mahal," bisik Celia di sampingnya. "Jangan khawatir, aku punya uang sekarang. Jika Anda ingin membeli tempat ini, saya juga mampu membelinya," kata David dengan bangga. Namun, kata-katanya menarik penghinaan dari orang-orang di sekitar mereka. Di mana mereka, mal terbesar dan termewah di ibu kota. Apakah dia pikir dia bisa membeli tempat ini hanya karena dia mau? Harus ada batas untuk menyombongkan diri. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan keseleo dengan menyombongkan diri? Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar dan paling mewah di ibu kota. Apakah Anda tahu berapa banyak penjualan yang mereka hasilkan dalam sehari? Anda hanyalah bayi gula yang bergantung pada seorang wanita, dan Anda ingin membeli tempat ini? Kamu pikir kamu siapa? Orang terkaya di dunia? David dan Celia menoleh dan melihat seorang wanita tua yang gemuk dan pendek berjalan ke arah mereka, diikuti oleh anak laki-laki cantik yang baru saja mengobrol dengan David. Wanita gendut dan berminyak ini sudah lama bercinta dengan David dan Celia. Cowoknya ganteng sedangkan ceweknya cantik. Selain itu, mereka masih muda, dan tidak semua orang bisa membelanjakan uang di sini. Kemudian, dia melihat kembali pada dirinya sendiri. Matanya penuh dengan kecemburuan, dan kebencian terhadap Celia. Dia bermil-mil jauhnya dari Celia dan pria-pria di sekitarnya. Jauh lebih buruk daripada David. Dia ingin menemukan kesempatan untuk memanggangnya sejak lama. Bentak Celia sebelum David sempat mengatakan apapun. Wanita itu bisa mengkritik siapapun kecuali David. Dia tahu bahwa ego David sangat besar dan sejak mereka di sekolah menengah,
jadi dia sangat berhati-hati. Hal ini, karena takut melukai ego David. Nenek, tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Ini adalah tempat kelas atas, bukan tempat bagi Anda untuk bertindak seperti orang yang suka mencelakai. Dan, bagaimana Anda tahu bahwa kami tidak mampu membelinya? Celia menjawab dengan marah. David menatap Celia yang lembut dan rapuh dengan kaget. Dia membunuh wanita itu dengan kata-katanya. Memang, wanita tua itu berteriak, dasar gadis bodoh. Siapa yang kamu panggil nenek? Aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Setelah dia mengatakan itu, tubuh gemuknya menyerbu ke depan. David dengan cepat merobek label kertas dari salah satu pakaian di tas belanja, dan kemudian melemparkannya ke pergelangan kaki. Wanita gemuk itu dengan enteng. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 380. Memukul. Aduh, wanita gemuk itu jatuh tertelungkup. Anak laki-laki cantik di sampingnya dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Setelah dia bangun, lapisan bubuk tebal tertinggal di tanah. David menoleh dan bertanya kepada penjual, berapa, Pak? Totalnya 128.000, jawab penjualnya dengan sopan. David tidak berbicara bertele-tele dan langsung menempelkan jarinya pada pembaca sidik jari pembayaran. Suara mekanis terdengar. Ding! Anda telah berhasil membayar $128.000. Celia, ayo pergi. David memegang tas di satu tangan dan Celia di tangan lainnya, dan di bawah tatapan iri banyak orang, keduanya berjalan keluar toko bersama. Begitu mereka berjalan keluar, mereka mendengar suara gemuruh di dalam. Kamu gadis idiot, berdiri di sana. Anda akan melihat bagaimana saya memberi Anda pelajaran. Nyonya, Anda belum membayar pakaian Anda. Bayar sesku. Saya tidak menginginkannya lagi. Toko bodoh apa ini? Kalau begitu tolong buka pakaiannya. David membawa Celia keluar dari mal dan masuk ke gewagonnya. Keduanya datang dengan satu mobil saat mereka keluar hari ini. Dia ngebut di jalan dengan Celia di sampingnya. David, jangan marah. Wanita itu pasti berpikir bahwa kamu lebih baik dari pria di sebelahnya jadi dia sengaja memicumu. Celia menghiburnya di dalam mobil. Dia mengira ego David mungkin terluka karena wanita itu memanggilnya bayi gula. Kamu gadis bodoh, apa aku sekecil itu? Tanya David sambil tersenyum. Bagus kalau kamu tidak marah. Kemana kita akan pergi? Celia bertanya dengan gembira. Dia menemukan bahwa mereka tidak dalam perjalanan pulang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. David membawa Celia sampai ke halaman rumah yang luas. Ini adalah tempat yang dibeli David dengan 2 miliar ketika dia datang ke ibu kota. Dikatakan sebagai kediaman seorang pangeran di zaman kuno. Ini juga merupakan properti termahal yang dibeli David di ibu kota. Itu tidak akurat untuk menyebutnya rumah pekarangan, tempat ini seharusnya disebut rumah bangsawan. Tidak hanya ada gunung palsu di sini, tapi juga ada kolam dan halaman. Ada lebih dari 20 utama, kamar dan kamar samping. Area yang didudukinya juga sangat besar, jika tidak akan bernilai 2 miliar. David ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Celia, tetapi jika dia tidak menunjukkannya, mungkin sulit baginya untuk mempercayainya juga. Lagi pula, citranya yang miskin telah tertanam di hati anggota keluarganya. Jika dia ingin mengubahnya, dia harus menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Dengan cara ini, akan lebih meyakinkan. Karena itu, dia memutuskan untuk membawanya langsung ke sini. Tempat tinggal senilai 2 miliar cukup meyakinkan, bukan? David menghentikan mobilnya di depan pintu. Celia, tunggu aku. Kemudian, dia mencari kunci di bagasi. Dia telah membuang semua kunci rumahnya di bagasi. Setelah menemukannya, dia berjalan ke kursi penumpang untuk membuka pintu. Celia, keluar sekarang. Oh baiklah. Keduanya berjalan menuju pintu depan. Ada 2 kata di atas pintu. Manor kemewahan. David, kita di mana? Mengapa Anda membawa saya ke sini? Tanya Celia. Aku akan menjelaskan kepadamu setelah kita masuk. David mengeluarkan kunci, membuka pintu, dan mereka berdua masuk. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.